Barangkali ini adalah ungkapan hati ya dari seorang yang baru saja dinobatkan, dikukuhkan sebagai seorang sarjana. Ya, sekali lagi sarjana muda. Apa yang dikatakan pendahulu-pendahulu kami dulu, ternyata sekarang kita alami dan itu benar. Bahwa ada banyak sekali hal yang berkecamuk mulai berdatangan, bergerombolan, mengisi ruang-ruang pikiran, mengisi ruang-ruang yang ada pada batin kita, menumpuk, berkecamuk, sehingga kemudian membuat kita tidak tahu harus berbuat apa dan mulai dari mana. Ini adalah titik terberat saya kira dan saya rasakan selama saya hidup di dunia akademik. Mungkin dulu ketika kita masih semester 4, semester 5, kita bisa masih berleha-leha, mengambil nafas dengan tenang, berpikir dengan benderang, masih bisa tertawa bersama teman-teman, menghirup udara segar sambil ya banyak sekali permainan-permainan yang kita buat dan candakan. Namun ternyata setelah fase ini kami alami, khususnya saya pribadi, hal-hal yang tidak penting sedetik pun itu yang pernah saya rasakan dulu, saya ingin itu tidak saya lakukan untuk kemudian menunjang masa depan hari ini. Karena hari inilah semua itu terukir dan terlihat kembali. Yang ada di pikiran kami itu, para wisudawan atau sarjana muda ini, hanya ada 3. Yang pertama adalah setelah selesai kuliah, pertama memilih lanjut sekolah, yang kedua atau mencari kerja, yang ketiga atau menikah. Lanjut sekolah, cari kerja, menikah. Atau dibalik, menikah, lanjut sekolah, kerja. Atau dibalik lagi, kerja, kemudian menikah, kemudian lanjut sekolah. Ketiga hal ini akan terus bergantian bagai sebuah dadu yang dikocok kemudian keluar secara acak. Di dalam pikiran kita itu ada sebuah perjudian antara setan dan malaikat. Mana yang terbaik di antara 3 ini? Mereka berseteru dalam pikiran kita, entah mana ilham, mana bisikan setan. Kita nggak tahu. Karena semua ini rasanya bisu, semua ini rasanya sepi. Orang yang kita kenal pun tidak lagi mengabari. Orang yang dulu kita akrab pun hilang kontak. Orang yang ya begitulah. Inilah dunia realita. Dunia di mana kita berpikir sendiri, bekerja sendiri, mengambil keputusan sendiri.
dan melangkah sendiri. Fase di mana kita akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang yang kita merasakan kaulah nyawa bagi saya. Orang yang kita katakan kalau tidak ada kamu, saya tidak bisa apa-apa. Semua orang-orang itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan berpikir tentang masa depan mereka sendiri. Sedangkan kita, ia harus berpikir tentang masa depan kita sendiri. Karena tidak mungkin kita akan memberi tanpa kita punya sesuatu yang akan kita beri. Bagaimana mungkin kita mau menasihati orang, kamu begini, kalau kita tidak punya sesuatu yang kita katakan itu. Nah, ini menjadi persoalan kita setelah yudisium yang saya rasakan, atau setidaknya setelah kuliah. Tapi kita tidak boleh cemas dan ketakutan terlalu panjang. Rasa takut tentu boleh saja, tidak ada masalah dengan kecemasan, ketakutan. Tapi yang terpenting adalah mental kita tidak boleh kalah dengan segala situasi yang kita alami. Mental kita harus tetap kuat. Dan itulah perlunya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab tidak ada lain tempat kita meminta pertolongan, beribadah dan semuanya kecuali hanya kepadanya. Dan rekomendasi saya kepada teman-teman semuanya, termasuk saya pribadi, perbaikilah hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan kita. Karena persoalan hidup ini terlalu besar, dan kita hanyalah hamba yang amat kecil untuk menyelesaikan persoalan itu. Lalu siapa tempat kita mau berlindung dan memohon segala sesuatu kalau bukan kepada Tuhan kita? Nah, inilah momen-momen kita untuk perlu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, meskipun apalah kata orang, kita hanya mendekat ketika susah, kita hanya mendekat. Terserahlah. Intinya kita punya waktu dan punya momen di mana kita berkesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi apa salahnya kita terus mendekatkan diri pada situasi yang mungkin saja kita terpuruk saat ini, tapi tidak masalah bagi saya, menurut saya ya. Karena ini kesempatan kita untuk mengabdikan diri, mempersembahkan diri, memperbaiki diri, untuk mengingat dan membangun kembali komunikasi serta hubungan kita kepada Tuhan. Insya Allah kedepannya setelah kita berusaha secara maksimal, pekerjaan itu saya yakin akan datang dengan sendirinya, dan tugas kita hanya mempertebal wawasan kita dan skill dan kreativitas kita, kemudian ditambah dengan membangun relasi dan jaringan. Insya Allah pekerjaan itu akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam. Itulah curhatan dari seorang mahasiswa yang baru saja wisuda dan menjadi sarjana. Saya Zainuddin Othoni. Sehat selalu teman-teman, tetap semangat.